jangan temenan sama itu, sama sama Apis kakak gitu itu ya, gitu. sama kakak. Apa dia nggak punya rumah loh, dia tuh nggak punya rumah kayak gitu. Hah? Dia tuh anaknya orang kontrak. Bunda itu kan satu sosok ibu ya, jadi satu sosok barometer keluarga gitu. Gimana perasaannya ketika melihat banyak keluarga yang mengalami, contohnya di anak-anak kita, mengalami pembulian kayak gitu? Perasaan sebagai seorang ibu. Ini sebagai seorang ibu atau seorang manusia atau seorang anak, saya rasa kalau memang punya hati nurani ya, saya pikir perasaannya sama, rasanya nggak nyaman satu. Yang kedua, harusnya kalau memang masih jadi manusia ya, merasa bahwa itu tidak semantasnya kayak gitu. Melihat banyak pembulian di perundungan di sekeliling kita, apa ya, itu masyarakat itu merasa mungkin ada beberapa hal yang mereka itu belum ngerti bahwa ini termasuk perundungan seperti itu. Kayak misalnya, maksudnya gimana? Kayak misalnya di keluarga kita, misalnya orang tua kita dulu, nggak tahu entah ini entah siapapun mungkin merasa kayak ketika baru lahir gitu, orang tua kita menimang kita dengan ini pesek nonong. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke wilayah pembulian. Itu sudah perundung secara verbal ya kan. Tapi jadi, memang secara pribadi Bunda pernah mengalami pembulian? Iyalah pastinya. Masa baik sih? Secara verbal maupun sosial mungkin kan. Kemudian sekarang kan karena berada di era digital, kita juga sedang mengalami juga cyberbullying kan ya. Iya benar. Tapi kalau diceritakan lebih jauh jadinya curhat nih. Kita berada di intim masalahnya ya, makanya kan gitu ya. Beda intim Okay, gitu. Iya. Kita pengen tahu baru mana mungkin saat ini ya Bunda bisa mendongkrak gitu. Tentunya para victim ya, para korban itu kan akan pernah ini. Nah itu tadi memang pernah Bunda mengalami pembulian. Yang seingat saya saja mungkin ada banyak hal yang terkubur ya, masa-masa kecil gitu yang ya terkubur dan memang sengaja dikubur. Kenapa? Karena di masa lalu kita belum ngerti, belum sadar bahwa bullying itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Itu untuk perkembangan jiwa kita kan sangat sangat luar biasa dampaknya. Kayak menjadikan kita itu jadi minder kayak gitu. Kalau saya sih tadi ya pesek, bahkan sampai sekarang pun saya masih biasa disebut pesek. Padahal coba kita ke orang-orang di luar sana, di di benua lain yang mereka notabene diberi hidung yang lebih tinggi, mereka nggak bakalan melihat kita apakah kita mau pesek, apakah dan itu sebenarnya pesek tuh menarik gitu ya. Jadi lebih manis kan ya. Iya. Tapi kan nggak berpengaruh kan sama tuan bujuk kan? Oh, nggak merasa. Pernah nggak ngucapin kayak gitu? Oh, pernah. Pernah. Jadi kurang ajar gitu ya. Menurut saya sih untungnya kemudian semakin dewasa, semakin tua itu saya semakin sadar bahwa kalau tuan bojo yang bilang ke saya wah keblondrok gitu, pesek. Saya menganggap itu bagian dari rasa sayang beliau ke saya. Gitu. Cara beliau untuk merayu saya itu dengan cara begitu. Gitu. Ya. Kemudian yang masih teringat sampai sekarang lagi juga masalah mungkin postur tubuh, physically gitu. Secara fisik saya tuh mungkin tidak menarik dan lain-lain itu. Tapi pada akhirnya mungkin karena dorongan dari orang tua, dari pihak-pihak yang lain yang perhatian ke saya atau gimana, akhirnya saya menganggap bahwa ya sudah, kekurangan saya di fisik,
Saya merasa saya nggak cantik, saya merasa apa rasanya dulu ketika dibanding-bandingkan, itu rasanya kan nggak enak. Untungnya kemudian saya mungkin secara fisik saya tidak menarik, tapi saya harus membuat saya itu lebih menarik. Caranya ya sudah, saya mau lebih banyak, lebih giat belajar, apa saja saya baca pada akhirnya semacam. Jadi saya sampai sekarang tidak mempedulikan islah mau apapun yang kamu omongin aku nggak mau dengerin gitu ya, iya, karepmu gitu. Tapi dalam hati tetap saja kadang-kadang masih merasa terngiang, oh iya dia dulu menghina saya dengan seperti itu, kayak gitu misalnya. Kemudian lagi yang sampai sekarang masih ingat juga sih, karena saya lahir dan masa kecil saya tinggalnya di di dekat kaki Gunung Slamet. Oh, kaki Gunung Slamet itu berarti di Pemalang, di saya Pemalang, di Pemalang ya. Jadi ketika kemudian saya bersekolah di kota, di dekat pesisir gitu, saya suka dibully dulu, SMP atau SMA gitu, cah gunung seperti itu. Oh begitu. Iya, jadi itu juga membuat merasa minder, wong gunung kayak gitu. Berarti memang kalau ditampilan di media-media, kalau di saat SMA, SD rentang banget dengan yang namanya pembulian. Itu sebenarnya faktor apa sih Bunda kalau kita coba untuk mengkaji itu? Satu, ketidaktahuan, mungkin ya, nggak tahu bahwa yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan itu keliru gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin ada pola asuh mungkin, tersendiri, kepuasan ketika tersendiri. Dia dia bisa, saya merasa saya punya kuasa, saya punya kekuatan ketika saya itu bisa membuli semacam itu. Kemudian pola asuh, iya banget. Jadi ketika orang tua tidak memberikan pengasuhan yang baik, pendampingan yang baik ke anak, ya bisa jadi itu sangat berpengaruh. Misalnya kalau anak itu dibiarkan berbuat semaunya tanpa diberi pengertian bahwa apa yang kamu lakukan itu keliru, apa yang kamu lakukan itu bisa menyakiti orang lain, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, terus kan ini ada motivasi yang tiba-tiba muncul, bagaimana kekurangan itu menjadi sesuatu kelebihan gitu kan. Kalau mungkin juga saya sih posisinya sama gitu, bullying juga diterima gitu, mungkin dari SD sampai sekarang pun sama gitu ya. Body shaming itu nggak pernah lepas, tapi kan memberikan pengertian kepada masing-masing itu. Tapi kenapa ya dari para korban bully itu kok malah ada daya imun untuk menguatkan diri gitu? Tapi ini juga belum bisa dibuktikan ya, karena mungkin kebetulan saja ada segelintir orang yang berhasil mencapai rekor seperti yang Kak Muham sekarang, posisi Kak Muham sekarang. Tapi banyak juga yang pada akhirnya benar-benar terpuruk loh Kak. Kita nggak tahu. Tumbang gitu ya. Iya. Hanya mungkin karena penelitian belum sampai ke arah itu. Cobalah mungkin yang sekarang belum berhasil sampai ke posisi kayak Kak Muham. Coba mungkin kita saring suaranya seperti apa sih? Dia menerima perundungan seperti apa sih? Seperti apa gitu ya. Iya, kemudian belum lagi yang paling mengerikan itu kalau yang yang kena perundungan sampai fisik gitu kan, itu juga sangat berpengaruh buat mental mereka. Betul sekali, dan itu untuk membangkitkan gue juga butuh waktu yang kependek gitu. Nah, ada ndak korban bullying yang kebetulan Bunda sampai saat ini mungkin bisa didampingi, ada cerita nggak yang mungkin bisa ini jadi bahan untuk bagaimana masyarakat itu ternyata bullying itu bisa sampai menumbangkan orang gitu? Kalau pendampingan sampai total gitu sih belum ya, hanya mungkin karena saya dan teman-teman saya dan keluarga mungkin kebetulan enak dijadikan tempat curhat mungkin benar, jadi mau mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, seringkali ketika mereka mungkin mengalami perundungan banyak yang curhat semacam itu. Kemudian apa yang bisa kami lakukan, kami hanya bisa memberikan berempati, bersimpati terhadap mereka, memberikan pengertian bahwa
kita yang kalau dia korban, bener. kita yang harus menguatkan diri kita sendiri, kemudian sampaikan kepada si pembuli bahwa yang kalian lakukan itu keliru, bahwa kita semua diciptakan Tuhan itu dengan posisi yang sama dalam sebagai manusia yang sama sebagai manusia. Kemudian harusnya kan dalam lingkaran bullying itu ada beberapa peran ya, beberapa orang yang menjadi peran, kayak misalnya ada korbannya, ada si pembulinya, ada pembuli pasifnya. Bener. Itu kalau kita kalau di lingkungan sekolah ya, cuma ini kita memang belum terjun ke sekolah, hanya dengar-dengar saja gitu, misalnya dari anak yang suka dibully, kenapa? Karena fisik, karena belum sunat. Belum sunat itu juga sampai jadi bahan ya. Pernah ada yang semacam itu, sudah besar belum sunat. Apa saja bisa dijadikan bullying. Tapi gimana? Ini kan ada 3 pangeran ya di rumah ya. Gitu. Dan semuanya sudah sunat. Yang 2 sudah. Yang ya. 1 yang belum. Yang 1 belum. Ya. Baru 5 tahun. Pernah enggak, maksudnya dalam artinya di lingkungan ya, dia kan juga punya ruang gitu untuk itu. Atau sudah belum apa-apa, ini sudah dikasih yang namanya nanti kalau ada orang yang bilang kayak gini, jawabanmu harus gini gitu. Ya, jadi kalau untuk anak yang pertama, karena kami juga kebetulan masih berlatih jadi orang tua, berlatih dulu. Itu dulu sempat jadi korban bullying karena kami tinggal di saat itu masih belum punya rumah sendiri, masih kontrak. Ini memang buka-bukaan ya acaranya. Ya memang namanya intim ya. Gitu ya, jadi masih kontrak. Tapi gimana? Saya mulai ngiring kan enak kan? Iya, jadi awal tadi tuh ngerasa kayak tadi Kak Muhammad bilang kan kayak jangan tertekan, tapi awal tadi saya langsung merasa tertekan. Tapi ini mulai enak. Oke. Gimana? Jadi awal itu kan karena kami masih kontrak itu kebetulan kami yang keliru atau memang dijodohkan Tuhan dengan di tempat itu. Kebetulan karena ada lingkungannya ya, ada pejabat, ada siapa. Kemudian siapakah kami gitu. Sampai segitunya. Ya, Mas. Jadi ini salah satu bukti keminderan kami akibat bullying adalah sopo sih kowe kayak gitu. Akhirnya kan jadi gitu. Siapa sih kami kayak gitu. Akhirnya anak saya itu ketika masih kecil. Iya, jadi masih ingat nih saya. Jadi berada di posisi di barat itu ya. Iya. Perumahan sana ya. Perumahan di sana, ingat ya. Ingat ini udah connect nih, ya benar-benar. Di perumahan sana, kemudian ada tetangga yang sampai anaknya itu sama-sama seusia anak saya yang pertama. Kalau sekarang dia sudah SMA ya. Dulu masih sekitar 5 tahunan kalau nggak salah, 5 atau 6 tahunan bilang jangan temenan sama itu, sama kakak itu ya, sama kakak. Dia nggak punya rumah loh, dia tuh nggak punya rumah kayak gitu. Dia tuh anaknya orang kontrak, sampai anak kecil bilang kayak gitu. Ada. Itu iya, jadi itu menurut saya itu juga sebuah perundungan kan. Berarti dia kok anak kecil saja sudah tahu bahwa ini anaknya ini, kenapa sih harus membedakan status seperti itu. Kemudian dan itu membekas ke anak sampai sekarang. Membekas ya, sampai jelas. Sekarang. Kemudian tapi untungnya kemudian saya bilang kami bilang kakak, belum saat semua orang itu punya punya titik masing-masing untuk sampai ke arah yang Tuhan inginkan kita sampai mana. Besok gitu. Dulu saya sampai besok insya Allah kita akan punya rumah yang lebih gede dari dia. Nanti kita punya rumah yang lantai 2 ya Kak, lantai 3 gitu. Alhamdulillah tercapai juga kan pada akhirnya. Dan dia ketika kami support seperti itu, dia masih kecil saat itu, masih 4 tahun atau berapa gitu. Sekitar itu. Tapi sudah menerima ya, karena menerima dari informasi itu yang menguatkan itu. Betul, karena kan berdekatan ya, kalau di perumahan berdekatan. Kemudian yang membuat kami terenyuh adalah dia selalu berdoa
Selalu ketika setiap habis sholat, dia ikutan sholat meskipun belum belum sempurna. Dia selalu berdoa, ya Allah saya mau rumah, ya Allah saya mau rumah, semacam itu. Alhamdulillah mungkin berkat doanya. Itu tadi bisa melihat ya. Oke. Di sana adalah bagian rumahnya anti perundungan. Salah satunya. Iya, gitu. salah satu programnya. Jadi memang Koruki selama ini ngapain gitu? Koruki di rumah aja. Ya, jadi Koruki. Nah, ini saat berbicara tentang Koruki, kadang-kadang kita juga guyon. Koruki ini kan lahir di 2014. Jadi itu masa-masa saya nggak tahu kenapa seperti didengung-dengungkan Koruki ini apa sih, kata apa, tapi kok terus macam itu ya, seperti ada sesuatu nih. Bukan dari Mas Bojo yang bukan, malah saya. Jadi foundernya malah saya, kemudian beliau yang berada di ruang tadi ya, merasa manajer itu ya. Ya, jadi pelaksananya memang justru beliau, kalau saya lebih banyak di belakang layar. Konsep-konsep semacam itu. Nah, kemudian pada akhirnya ya sudah, kemudian Koruki itu sudah kita sebenarnya mulai dengan pendampingan. Kemudian kita wujudkan dalam sebuah buku puisi, hanya dari cerita dari balik jendela Koruki. Jadi saat itu karena saya bisanya, meskipun sudah tulis menulis, sudah cuma mungkin orang-orang di Kota Wali nggak ngeh bahwa sebenarnya saya itu suka tulis menulis. Saya berada di dunia tulis menulis, mereka taunya pokoknya ya Bunda Pipit itu apa gitu lah. Itu jadi sudah dari cerita-cerita orang-orang yang datang itu saya buat saya kumpulkan menjadi sebuah buku puisi, judulnya kan di tahun 2017 judulnya Cerita di Balik Jendela Koruki. Nah, kemudian lagi. Tapi di gini, Bunda, di bagian pertengahan itu ya, saya membaca itu ada benar-benar romantisme yang terjalin. Yang apa tuh? Yang ketika kita bicara berkaitan dengan, apakah memang gini, seorang filtrasi dari seorang pembaca itu kan bisa dilihat apakah itu memang dari sebuah perjalanan panjenengan dengan Mas Bojo. Justru malah mungkin kalau romantisme secara pribadi malah tidak ada ya, maksudnya kayak misalnya romantisme tentang percintaan, kisah cinta kami misalnya nggak ada, malahan justru itu perjalanan kami bersama dalam hubungannya dengan masyarakat, semacam itu, pengamatan kami di situ malah justru lebih banyak yang di Koruki itu lebih banyak saya mungkin mengkritisi dengan cara saya sendiri gitu. Benar. Mengkritisi misalnya ada itu judulnya Enclave, itu tentang mimpi. Coba seandainya Demak itu dibuat semacam Vatikan. Ya, itu loh. Mudah-mudahan ini tidak kena sensor. Oh, enggak. Di Intim itu ya. Iya. Itu enggak, di era digital enggak. Gitu. Yeah. Jadi ini mimpi saja ya, Mbak ya. Udahlah, Demak itu nggak usah ngurusin yang kayak industri apa gitu. Udahlah, kita fokuskan karena Demak itu Vatikannya di dunia. Vatikannya itu kan kita kan kebesaran peradabannya kan dari Demak. Betul sekali. Udahlah, kita ngurusi saja ini loh, di Masjid Agungnya, kemudian di wisata-wisata ziarahnya. Bisa nggak sih, sampai dulu tuh saya sama beberapa aktivis yang mungkin sudah agak sepuh-sepuh sekarang, coba sih kalau seandainya berapa puluh ribu atau berapa juta sih orang-orang di Indonesia, di Nusantara itu datang ke Demak, kalau dikelola itu bisa apa enggak sih gitu misalnya. Kemudian misalnya kemudian kan itu tapi juga harus ada dukungan kan ya. Benar banget ya kan. Iya. Ingin tapi kan nggak bisa seperti itu juga. Nggak bisa, makanya ini kan hanya mimpi. Iya. Hanya mimpi. Iya, gitu. benar. Ya, jadi misalnya itu kemudian wisatanya lebih diolah lagi. Berarti kalau dari perspektif Bunda melihatnya adalah bagaimana kembalikan peradaban Demak. Tentunya dengan akan sendirinya perekonomian itu pun akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kan tidak terbatas juga dengan infrastruktur. Nah,
yang harus digunakan ya kan. Kembali lagi nanti masuk di anggaran gitu kan. No. Kalau itu urusannya bapak-bapak di sana, ibu-ibu yang di sana. Kalau urusan saya sebagai rakyat biasa, kita mimpi gitu ya. Iya, sampai pengen kapan bangun. Nah, itu nggak apa-apa sampai bangun nanti. Sampai bangun. Gitu, iya. Iya. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke perundungan. Nah, kalau perundungan di sini selama ini semua orang hampir bisa dikatakan yaitu tadi karena masih melihat tinggi rendah, hitam putih, semuanya, dan itu kan selamanya juga akan ada gitu. Treatment terutama di internal ya. Kalau tadi di keluarga Bunda itu bagaimana korelasinya antara iya kan. Nah, ini sekarang sudah mulai mengembangkan bagaimana dari UNICEF bisa menggandeng terus kemudian ini. Nah, Bunda, pernahkah ada dampingan yang memang benar-benar sampai dia tumbang? Pernah nggak ya? Lupa ya, karena saking banyaknya. Iya, lupa. Ya paling itu tadi kalau berbicara tentang perundungan itu sebenarnya apa sih motif mereka kayak gitu. Cuma ini aja sih buat saya, ketika kita merundung seseorang kayak tetangga kita misalnya, kita yang paling sering merundung kita sebenarnya tetangga kita ya. Kayak ini buka aja sih tetangga pada gak nonton ya. Nonton juga nggak apa-apa. Oh, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Buat saya itu jadi perundungan juga, kayak misalnya untungnya sekarang jadi salah satu keuntungan dari pandemi juga, kami juga ikut merasakan dampak dari keuntungan pandemi. Kenapa? Memang ada korelasinya perundungan dengan pandemi. Ada. Akhirnya ada. Jadi gimana? Dulu kan kita suka di rumah suka cuman ngetik-ngetik aja. Bener. Kenapa sih kok punya uang kayak gitu misalnya ya? Tetangga kan seperti itu. Kemudian jadi saya jadi inget ya. Ya kan? Kita kan sering jalan bareng-bareng gitu kan. Jalan-jalan tok, dolan ajeng pundi sih kayak gitu kan. Subuh sisan mangkate ya. Itu kira ngapain gitu ya. Itu kok cuma kedose kok cuma jalan-jalan tok, kerjane napa sih kok bisa punya uang kayak gitu lah. Kemudian sampai ada tetangga yang saya tuh dicegati gitu di depan. Gitu. Mbak timbang mboten kerja mbak lama jenengan duwe ijazah guru. Lamar lho tenggene SMK gitu. Di sana ada lowongan guru. Sampai ngatur gitu ya. Iya, sampai ada ya. Itu buat saya itu berarti dia kan sudah timbangannya rak kerja kayak gitu itu sebuah dia underestimate ke kita kan, berarti dia meremehkan kita. Itu merundung juga loh menurut saya. Karena saya merasa saya jadi korban. Padahal dia nggak tahu ya. Kita kadang-kadang berangkat dari subuh harus nyampe di lokasi yang kita tuju kan kayak gitu. Karena saya juga kebetulan ngerasain gitu kan. Tapi ya mungkin aku udah kebal kali ya. Ya itulah. Itu kemudian lah harusnya kan saya terus terang aja saya kerjanya ini gitu kan. Enggak, saya jawabnya tapi nggak terima juga ketika kita udah nyampe ini kerjaku ini. Kebetulan saya itu bukan tipe orang yang saya pekerjaannya ini gitu. Saya tuh kalau ditanya ya dijawab badhe mriku kayak gitu aja. Badhe wong kula seneng dolan kayak gitu misalnya. Kemudian ada lagi tetangga yang Bang ora PNS wae kok ndak tak S2 kayak gitu. Ada yang seperti itu. Saya bilang mboten napa-napa. Saya cuma mau pengen dolan-dolan. Saya butuh pengalaman. Saya semacam itu. Jadi gini. Ini yang S2 itu paradigmanya harus PNS. Enggak tahu ini tetangga. tetangga. Iya. Makanya kalau bisa dijual-jual aja tuh. Itu makanya tetangga kita adalah orang-orang yang enggak semuanya sih, cuman ada beberapa yang kemudian pada akhirnya malah jadi dia pembuli nomor 1 buat kita. Iya benar ya, orang yang terdekat gitu ya. Iya gitu. It's okay, itu resiko buat saya karena saya memang orangnya bukan tipe orang ini kita bisa ngobrol enak tapi kadang-kadang mereka tahu nggak sih sebenarnya kegiatan saya apa itu nggak tahu kayak gitu. Jadi apa tuh nggak tahu. Itu
sekarang di rumah tok loh, cuma di rumah tapi kok punya uang ya kayak gitu. Apa itu namanya? Kalau di Dikira Demak ngepet gitu ya. Ya ngepet kayak gitu. Itulah ini makanya kemudian ketika di musim pandemi kan pada akhirnya hampir rata-rata orang-orang kan berada di rumah. Betul. Ya kan, kerja secara daring, baru deh melek matanya itu. Oh. Tetangga kan. Ternyata Bunda Pipit itu A B C D nah, gitu ya. Itu ternyata kayak gitu dikiranya udah paling di rumah aja apa-apa gitu. Ya, padahal kita nggak tahu ya kalau berhadapan dengan laptop itu bisa seharian gitu kan. Nah, kita kalau berhadapan dengan laptop kan bisa sampai ke penjuru dunia. Sampai penjuru dunia. Kita gitu ngobrol kan. dengan siapa juga. Betul. Bahkan ada yang pokoknya posisi mau nggak mau harus di depan laptop Ya, gitu kan. mau nggak boleh bergeser. Nggak boleh bergeser gitu ya. Nanti nunggu saatnya istirahat baru gitu ya. Betul. Iya. Ini terima kasih banyak karena sudah berada di sini. Jadi kemarin refresh banget ini karena beberapa minggu yang hampir 1 bulan ya kita ya. Bener banget. Iya. Makanya ini saya lari. Iya, jadi ini saya habis tanggal 1 kemarin tuh saya. Percaya. Aku percaya banget. Ya. Ya iya kan? Makanya ini adalah jangan sampai tertekan gitu kan. Kita sudah jadi jangan sampai jadi robot masalah. Nah, itu iya. Ini mata udah kayak gimana? Ini lagi Kak. Jadi kayak satu hal yang saya dapatkan dari ini juga mudah-mudahan jadi semakin memicu rasa percaya diri saya. Iya, benar. Saya saat ini di program yang bersama dengan Kemdikbud dan UNICEF ini kan. Ini sudah berjalan berapa lama ini? Berarti sejak Juli kemarin ya. Sejak Juli kemarin. Iya, hanya ini memang fasenya ini kami masih bimbingan teknis buat para guru SMP, SMA, SMK penggerak. Iya, itu dulu. Nanti terus baru ke sekolah-sekolah yang biasa. Yang biasa, benar. Dan ini ya itu di luar dugaan ya Kak, kita nggak ngerti. Alhamdulillah, tahu-tahu saya lagi masak nih gitu di telepon, masuk di ini gitu loh. Gitu, kan ada babak penyisian, semacam babak penyisian ya? gitu. Ternyata alhamdulillah ya. Kayaknya dari Demak cuma saya deh Kak. Iya, karena memang kebetulan saya fokus dampingi kebetulan dispensasi nikah. Nah kayak gitu. Ya kan? betul. Perceraian. Bunuh gini. Tapi nggak boleh ngecep salah satu ya. Penculik. Bahaya itu kalau ngecep salah satunya. Buktinya memang secara grafik gitu ya. Ya baru Selasa itu pengadilan agama berubah jadi jadi Pasar Bintoro pindah gitu ya. Luar biasa. Iya, jadi masyarakat selalu nanya itu. Hari ini berapa nih yang statusnya berubah gitu. Ya Allah, ya gitu. Gitu. Ini berarti dengan kata lain bagaimana dari pemerintah untuk menjembatani ya, terutama bagi teman-teman yang memang bisa fokus, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan advokasi gitu kan kepada semuanya warga agar itu tadi bullying ya kan, perundungan tidak bisa ya sedikit banyak mengurangi tadi 30% kayak gitu. Siji, loro, telu, yuk intim.